Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Doa saya kita semua tetap dalam naungan yang maha tinggi, tetap dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan. Ada Roh Kudus yang selalu mengajari kita, membawa kita pada segala kebenaran. Ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita dalam lembah kekelaman sekalipun. Karena itu, biarlah kita menjadi pribadi-pribadi orang yang setia. Kita diajar oleh Tuhan seperti gereja di Smyrna, untuk mereka menjadi orang-orang, pribadi-pribadi yang setia sampai mati. Bukan hanya waktu diberkati, bukan hanya suasananya enak. Ketika Ayub mengalami bencana, mengalami pencobaan, ketika semua hartanya habis, anak-anaknya meninggal, dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, dengan telanjang aku datang, dan telanjang juga aku pulang. Dan waktu itu istrinya masih tahan menghadapi situasi itu. Tetapi ketika Ayub kena penyakit kanker kulit dari ujung kepala sampai ujung kakinya, istrinya datang. Dan ungkapan itu menunjukkan bahwa istrinya sudah tidak tahan lagi dengan situasi yang terjadi. Dia berkata, masihkah engkau mau beribadah? Masihkah engkau tetap mau setia kepada Tuhan? Sudah, kutukilah dia, tinggalkanlah Tuhan, matilah kau. Saudara, situasi keadaan yang terjadi, kesulitan yang luar biasa menimpa keluarga ini dan membuat istri Ayub tidak tahan, tidak mampu setia sampai akhir hidupnya. Dan inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang setia. Dan karakter setia lahir ketika kita mengerti tujuan, karena tujuan, destiny, melahirkan kesetiaan. Yesus tahu untuk apa dia ada di dunia. Paulus tahu, semua rasul-rasul mengerti. Itu yang membuat mereka. Kalau saudara mengerti bahwa rasul-rasul hampir semua mati syahid. Hanya Yohanes yang mati tua, tetapi dia mengalami penderitaan, pernah digoreng hidup-hidup, kecuali Yudas tentunya. Dan semua tokoh-tokoh gereja, tokoh-tokoh kegerakan, sejarah tentang gereja membuktikan bahwa mereka adalah pribadi-pribadi yang setia. Kenapa mereka bisa kuat? David Livingstone di Afrika. Monson Lehman mati, saudara-saudara, dipanggang, dipotong. Tapi mereka tidak takut, mereka tidak menyerah. Karena mereka tahu untuk apa? Mereka hidup. Tujuan. Tujuan membuat kita bisa kuat. Kita tidak berputar-putar. Kita tidak bisa dihalangi, ditarik kiri, kanan, muka, belakang. Kita akan tetap jalan karena kita tahu tujuan. Ketika saudara kehilangan tujuan, saudara akan sulit memiliki karakter yang namanya setia. Dalam Mazmur 12 ayat 1, untuk pemimpin biduan, menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud ayat 2, tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Ada sebuah keraguan, ada sebuah nubuatan bahwa orang saleh, orang setia. Jadi kesalehan dan kesetiaan dua hal yang paralel berjalan sama-sama. Saudara tidak akan menjadi orang saleh kalau sudah tidak setia. Saudara tidak akan pernah menjadi orang setia kalau sudah tidak hidup di dalam kesalehan. Dan ayat ini berkata, orang-orang yang setia telah habis, telah lenyap orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Di gereja, dalam kepengiringan, kepengikutan banyak orang. Orang hanya setia ketika semua berjalan baik. Ketika suasana, situasi yang tidak baik terjadi. Saudara tahu mereka tidak setia, dengan mudah mereka tinggalkan. Banyak rumah tangga yang meninggalkan perjanjian, janji nikah mereka. Mereka tidak boleh bercerai kecuali maut yang memisahkan. Tetapi karena alasan ini, itu, dan segala macam, mereka dengan mudah memutuskan janji setia mereka kepada Tuhan. Telah habis, telah lenyap orang-orang yang saleh, khususnya kita sedang bahas tentang kesetiaan. Jadi ini sebuah pernyataan nubuatan bahwa hari-hari ini memang tidak mudah menjumpai orang yang setia. Saya berdoa supaya saudara menjadi teladan dalam kesetiaan. Dalam Wahyu 1 ayat 5, dari Yesus Kristus, saksi yang setia. Yang pertama bangkit dari antara orang mati, yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Bagi dia yang mengasihi dan yang telah melepaskan diri dari dosa kita oleh darahnya. Saudara lihat, saksi yang setia. Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Jadi Tuhan mau dia disebut setia. Dalam Wahyu 3 ayat 14, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Bahkan kalau saudara tahu, pada hari-hari terakhir nanti, orang-orang yang bisa bersama dengan Tuhan Yesus, yang ikut berperang melawan antikris. Dalam Wahyu 17 ayat 14, mereka akan berperang melawan anak domba. Siapa mereka? Antikris dan pengikutnya, nabi-nabi palsu. Mereka akan perang lawan Yesus, anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan,
dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Siapakah mereka yang bersama-sama dengan Yesus dan ikut menang? Yaitu mereka yang terpanggil. Saudara, kita nggak cukup hanya terpanggil. Kita sudah dipanggil, kita sudah diselamatkan. Yang kedua, yang telah dipilih. Dan yang ketiga, orang yang bersama Yesus. Ada 3 kriterianya. Dipanggil, dipilih. Kalau saudara mau masuk misalnya Akpol, yang daftar 20-30 ribu, yang diterima mungkin cuma ratusan. Tidak semua lulus. Mereka bisa datang ikut, tapi yang dipilih ternyata cuma sedikit. Makin saudaraku berkualitas, maka makin sedikit yang terpilih. Tapi kita dipanggil, dipilih juga nggak cukup. Kita perlu memenuhi karakter yang berikutnya, yaitu setia. Setia adalah bicara tentang saudara adalah orang yang bisa diandalkan. Setia artinya saudara bisa dipercaya. Bukan hanya pinter. Banyak orang pinter tapi nggak bisa dipercaya. Setia itu bukan hanya konsisten, tapi dia bisa diandalkan. Dia bisa dipercaya. Apakah saudara menjadi pribadi pengikut Tuhan yang bisa diandalkan? Bisa dipercayakan perkara-perkara yang besar oleh Tuhan. Jadi kita melihat bahwa surga, Tuhan, kerajaannya membutuhkan orang-orang yang setia. Dalam Wahyu 19 ayat 11, lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia. Jadi Tuhan, dia disebut yang setia, yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Jadi saudara jangan ragukan kesetiaan Allah untuk hidup kita. Pemeliharaannya, dia bisa diandalkan, dia bisa dipercaya. Karena itu saya berharap lewat renungan pada saat ini, biarlah kita mengerti tujuan kita. Sehingga tujuan akan membuat kita menjadi pribadi yang setia. Tujuan melahirkan nilai budaya hidup kita yang berbeda. Tujuan membuat kita memiliki identitas yang jelas. Bahwa kita adalah anak-anak. Dan kita adalah orang-orang yang setia sampai akhir hidup kita. Apapun yang terjadi. Seperti gereja di Smyrna sampai menghembuskan nafas yang terakhir. Tuhan kiranya menolong kita semua untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia. Tetap kuat, tetap teguh, tetap semangat, tetap antusias. Jadilah orang-orang yang setia supaya kita ada bersama-sama dengan Tuhan ketika Dia datang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.